Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang presentasi kami dari room 1 tentang analisis teknik dan taktik cyber espionage dalam serangan terhadap infrastruktur kritis. Baik, anggota kami yang pertama Raka Widiatnya Labib, Damai Sumawarobu, Ilham Firmansyah, Raja Falali. Fakultas Teknologi dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika. Yang pertama, abstrak. Abstrak. Pesatnya perkembangan teknologi digital telah mengubah metode espionage tradisional, menciptakan ancaman baru berupa cyber espionage yang menargetkan infrastruktur kritis suatu negara. Cyber espion ini memungkinkan pelaku untuk mengakses informasi rahasia dan mengancam stabilitas negara melalui pengguna teknologi canggih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teknik dan taktik yang digunakan dalam cyber espionage terhadap infrastruktur vital termasuk energi, transportasi, dan komunikasi yang berperan besar dalam mendukung kedaulatan nasional. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam hal menegakkan hukum dan tanggung jawab internasional terkait cyber espionage yang hingga kini masih terbatas. Melalui pendekatan studi literatur dan analisis pola serangan siber, penelitian ini menemukan bahwa teknik seperti infiltrasi jaringan, eksploitasi perangkat lunak, dan serangan berbasis malware sering digunakan dalam serangan terhadap infrastruktur penting. Minimnya regulasi internasional spesifik terkait cyber espion menambah kompleksitas upaya pencegahan dan mitigasi risiko, terutama pada era digital yang sangat bergantung pada teknologi. Di, di era Society 5.0 dengan ketergantungan yang tinggi pada teknologi digital, perlindungan cyber dan peningkatan kerjasama internasional sangat penting untuk menjaga stabilitas negara. Di samping itu, perhatian terhadap taktik pendeteksian dini dan respon cepat pada serangan cyber menjadi semakin penting untuk mencegah gangguan besar pada sektor-sektor kritis. Yang selanjutnya, pendahuluan. Cyber espion kini menjadi salah satu ancaman utama dalam keamanan cyber global, khususnya terhadap infrastruktur kritis seperti sektor energi, transportasi, dan komunikasi. Tantangan besar dalam memahami ancaman ini adalah menentukan definisinya secara jelas. Tallinn Manual deskripsikan cyber espion sebagai tindakan rahasia atau dengan identitas palsu yang menggunakan teknologi cyber untuk mengumpulkan informasi yang kemudian disampaikan kepada pihak lawan. Namun definisi ini tidak membahas secara rinci motif atau jenis informasi yang dicuri, hingga menyoroti kompleksitas hukum internasional dalam menangani kejahatan cyber. Di era digital, ketegangan antara kebutuhan dan perlindungan keamanan dan kebebasan pribadi semakin nyata. Internet telah mengubah hubungan antara privasi dan ancaman terhadap keamanan nasional. Ketergantungan infrastruktur kritis pada teknologi digital membuat rentan terhadap eksploitasi oleh aktor negara maupun non-negara untuk kepentingan strategis. Kemajuan teknologi seperti enskripsi memang dapat meningkatkan perlindungan privasi, tapi teknologi ini juga sering dimanfaatkan untuk menyembunyikan aktivitas berbahaya termasuk pencurian data sensitif atau serangan yang merusak terhadap sistem penting. Dalam serangan terhadap infrastruktur kritis, pelaku cyber espionage menggunakan berbagai teknik dan taktik yang memanfaatkan kelemahan jaringan atau perangkat lunak. Serangan ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik negara yang menjadi target. Yang selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, penelitian terdahulu
Yang pertama, Banner dan Sejeki 2019 menjelaskan bahwa bonet yang memanfaatkan komputer yang terinfeksi sebagai agen serangan telah berkembang menjadi alat yang canggih dan 2 dekade terakhir. Bonet kini digunakan tidak hanya untuk bertujuan merusak, tetapi juga untuk kebocoran data cyber espionage. Dalam konteks keamanan bisnis, bonet memiliki peran signifikan karena sifat informasi elektronik yang mudah dimanipulasi. Yang kedua, Kara 2021 mengembangkan metode 3 langkah yang mendeteksi menganalisis malware yang digunakan dalam kegiatan cyber espionage. Dalam penelitian kasus nyata, metode ini menunjukkan efektivitasnya dalam melacak jejak pelaku serangan serta mendeteksi menyediakan data publik yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian lebih lanjut. Yang ketiga, Terry 2018 menyoroti implikasi hukum dari cyber espionage yang dilakukan oleh negara seperti Rusia dan Cina terhadap data sensitif di US. Ia berpendapat bahwa mengambil data rahasia yang disimpan di server suatu negara tanpa izin melanggar kedaulatan negara tersebut. Yang keempat, Westbrook 2013 membahas tantangan dan mengidentifikasi serangan cyber terhadap cyber espionage sebagai ancaman yang memerlukan respon hukum yang sesuai. Yang ketiga, Libiki 2017 menyoroti pentingnya norma internasional dalam membatasi cyber espionage yang menyerang infrastruktur kritis. Yang selanjutnya, metodologi penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode kajian literatur. Penelusuran dilakukan dengan menganalisis jurnal-jurnal ilmiah yang sebelumnya yang menjadi relevan untuk memahami teknik dan taktik yang digunakan dalam cyber espion, terutama dalam serangan terhadap infrastruktur kritis. Dalam penelitian ini melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Penelitian data sekunder, data diperoleh melalui pencarian jurnal, artikel, konferensi, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan cyber espion. Yang kedua, pemilihan dan kategori sumber. Jurnal dan artikel yang ditentukan diseleksi berdasarkan kesesuaian tema, yaitu teknik dan taktik dalam cyber espion yang menyasar infrastruktur kritis. Yang ketiga, analisis dan penyimpulan data. Setiap jurnal dianalis menggunakan metode analis ISIS. Isi konten analis, informasi yang relevan seperti strategi serangan, cara infiltrasi, serta dampaknya terhadap infrastruktur kritis. Yang keempat, penerapan studi kasus. Data yang diperoleh dari analisis kemudian digunakan untuk menyusun studi kasus. Studi kasus ini bertujuan untuk menggambarkan pola serangan dan taktik cyber espion. Dan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam terhadap keamanan cyber espion dan kontribusi dalam pengembangan strategi keamanan cyber untuk infrastruktur kritis. Yang selanjutnya pembahasan. Cyber espion atau spioner cyber adalah tindakan pengintaian atau spionage yang dilakukan secara digital untuk menempatkan informasi rahasia dari suatu organisasi atau negara. Dalam konteks infrastruktur kritis, serangan ini sangat berbahaya karena dapat mengganggu layanan publik yang vital. Adapun teknik dan taktik cyber espion, berikut adalah beberapa teknik dan taktik yang umum digunakan oleh cyber espionage. Yang pertama, rekayasa sosial atau social engineering. Yang pertama, phishing, mengirim email atau pesan palsu yang seolah-olah berasal dari sumber terpercaya untuk memancing korban agar memberikan informasi sensitif atau mengklik tautan berbahaya. Yang kedua, spear phishing, versi phishing yang lebih tertarget di mana pesan yang dikirimkan sesuai dengan profil target. Yang keempat, pretexting yang untuk menipu korban dengan menyamar sebagai orang yang memiliki otoritas. Yang selanjutnya, baiting, menawarkan sesuatu yang menarik. Yang selanjutnya, nomor 2, eksploitas kerentanan. Terbagi atas dua, yaitu zero day exploit
merupakan mengeksploitasi celah keamanan yang belum diketahui publik dan belum ada tambahan. Selanjutnya, no vulnerabilities merupakan mengeksploitasi celah keamanan yang sudah diketahui namun belum ditambal oleh pemilik sistem. Yang ketiga, malware dan mempunyai 4 bagian dalam malware ini. Ransomware, ransomware yaitu menyandera data dan meminta tebusan untuk pengembaliannya. Yang selanjutnya spyware yaitu mengintai aktivitas pengguna dan mencuri data sensitif. Yang selanjutnya Trojan yaitu menyamar sebagai program. Yang selanjutnya Bonet yaitu jaringan komputer yang telah diinfeksi dan dikendalikan dari jarak jauh. Yang selanjutnya nomor 4 Advanced Persistent Threat atau kata singkatnya APT, yaitu serangan yang dilakukan secara bertahap dan persisten dalam jangka waktu yang lama. Yang selanjutnya melibatkan berbagai teknik seperti rekayasa sosial, eksploitasi, dan malware. Yang selanjutnya nomor 5 gerakan lateral, yaitu setelah berhasil masuk ke sistem, pelaku akan berusaha menyebar ke sistem lain dalam bentuk di dalam jaringan. Yang selanjutnya nomor 6 eksfiltrasi data, yaitu mencuri data sensitif dari sistem yang dikompromikan. Yang selanjutnya nomor 7 target infrastruktur kritis. Yaitu sistem kontrol industri atau ICS, jaringan komunikasi, sistem transportasi, dan sistem keuangan. Yang selanjutnya nomor 8 tujuan serangan. Tujuan serangan yang selanjutnya tujuan serangan yaitu sebagai spioners atau mencuri informasi rahasia seperti data intelijen, desain produk, atau rencana bisnis. Yang selanjutnya, sabotase, mengganggu atau melumpuhkan layanan penting. Yang selanjutnya, ekonomi, menempatkan keuntungan finansial. Kesimpulan, dalam serangan cyber espionage terdapat infrastruktur kritis semakin menjadi ancaman serius yang dapat mengganggu stabilitas negara, terutama di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dalam ketergantungan yang tinggi pada teknologi digital, infrastruktur kritis yang seharusnya mendukung perekonomian dan pemerintah kini menjadi titik rentan bagi pelaku kejahatan cyber. Meskipun ancaman ini berkembang pesat, respon yang ada masih terbatas, terutama karena kurangnya regulasi internasional yang tegas dalam tantangan dan penegakan hukum lintas negara. Untuk menghadapi pertama-tama, pemungutan keamanan infrastruktur kritis menjadi sangat penting. Yang kedua, mengembangkan regulasi internasional yang jelas dan tegas saat diperlukan untuk menangani cyber espion. Kerjasama antar negara dalam merumuskan peraturan global yang lebih efektif akan membantu menindak pelaku kejahatan cyber tanpa kendala yurisdiksi. Diksi. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat juga sangat penting. Pelatihan keberkelanjutan untuk tenaga ahli dan edukasi. Yang selanjutnya, kerjasama internasional dalam intelijen cyber juga harus diperkuat dengan membangun platform untuk berbagi informasi ancaman dan membentuk tim respon insiden cyber yang terkoordinasi. Terakhir, investasi dan riset dan pengembangan teknologi keamanan seperti post-quantum kriptografi akan mempersiapkan infrastruktur kritis menghadapi ancaman yang lebih canggih di masa depan. Dengan langkah-langkah ini, negara dapat memperkuat pertahanan terhadap cyber espion dan menjaga stabilitas serta berkelanjutan infrastruktur kritis yang vital bagi perekonomian dan keamanan nasional. Keamanan cyber yang efektif memerlukan kerjasama antar pemerintah, sektor swasta,
dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang aman di era Society 5.0. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.